Kami, mahasiswa Untek Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amara Syifa Meviana dengan NIM 1112500016. Bersama rekan saya Aisyah Ramadhani dengan NIM 1112500017. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Dalam video ini, kami akan membahas beberapa poin penting, yakni pengertian hukum administrasi negara, ruang lingkup, sumber-sumber hukum, prinsip-prinsip umum, hingga hubungannya dengan hukum tata negara. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Namun, peran hukum administrasi negara tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara saja, tetapi juga menuntun jalannya administrasi pemerintahan agar berjalan sesuai hukum, adil, dan bertanggung jawab. Intinya, hukum ini menjadi pengendali kekuasaan pemerintah sekaligus pelindung hak-hak warga negara dalam pelaksanaan fungsi administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi 3 hal utama. Yang pertama, pembagian kewenangan antara lembaga negara. Misalnya, pemerintah pusat mengatur hal besar seperti keuangan dan juga pertahanan. Lalu, pemerintah daerah fokusnya pada urusan masyarakat lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan publik. Tujuannya supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, pembuatan kebijakan. Contoh ketika pemerintah membuat peraturan tentang proses bantuan sosial. Pembuatannya harus punya dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan juga tidak merugikan warga negara. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan. Contoh, saat pelaksanaan program subsidi, hukum administrasi memastikan agar pelaksanaannya dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai prosedur. Administrasi negara juga berperan melindungi warga negara dengan cara membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak di luar wewenang, menjamin adanya prosedur yang adil dan terbuka, serta memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menuntut haknya melalui jalur hukum bila dirugikan. Sumber hukum administrasi negara adalah segala sesuatu yang menjadi dasar berlakunya suatu aturan hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara, sumber hukum adalah dasar-dasar yang memberikan legitimasi bagi tindakan-tindakan administrasi negara. Sumber hukum yang tertulis yaitu yang pertama ada konstitusi atau Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang atau UU. Yang ketiga yaitu ada peraturan pemerintah atau PP. Yang keempat yaitu ada keputusan presiden atau Kepres. Yang kelima yaitu ada peraturan menteri dan peraturan daerah atau Perda. Sumber hukum tidak tertulis yaitu yang pertama ada kebiasaan administratif, yang kedua yaitu ada praktik-praktik yang diterima dalam pelaksanaan administrasi negara. Hukum yang menjadi dasar tindakan bagi pemerintahan. Yang pertama, memberi legitimasi atau kewenangan yang sah. Pemerintah hanya boleh bertindak jika ada dasar hukumnya. Yang kedua, menjadi pedoman bertindak. Sumber hukum memberikan aturan dan prosedur yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum. Dengan adanya sumber hukum yang jelas, masyarakat dapat mengetahui batas-batas kewenangan pemerintah. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jika pemerintah bertindak di luar dasar hukum, tindakannya bisa digugat atau dibatalkan. Dan yang kelima, menjadi dasar pertanggungjawaban. Setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana administrasi negara harus dijalankan agar sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan. Prinsip-prinsip umum yang pertama yaitu ada prinsip legalitas. Semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dan yang kedua yaitu ada prinsip dikresi. Pejabat administrasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan keadaan tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada prinsip akuntabilitas, yaitu setiap tindakan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat yaitu ada prinsip transparansi, yaitu semua keputusan administrasi negara harus dilakukan secara terbuka dan jelas bagi publik. Contoh penerapan. Pertama, ada prinsip legalitas, yaitu contohnya pemerintah memungut pajak hanya berdasarkan undang-undang perpajakan. Yang kedua, prinsip diskresi. Contohnya, pemerintah daerah membuka posko darurat saat bencana banjir meskipun belum ada aturan teknis khusus. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Contohnya, pemerintah daerah melaporkan penggunaan APBD
setiap tahun melalui laporan pertanggungjawaban. Dan yang keempat ada prinsip transparansi. Contohnya pemerintah mempublikasikan anggaran dan realisasi keuangan di situs resmi. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum tata negara mengatur tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti presiden, DPR, dan lembaga pemerintahan lainnya, atau bisa dibilang sebagai kerangka besar dalam sistem pemerintahan. Sedangkan hukum administrasi negara mengatur bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan kekuasaannya sehari-hari dalam melayani warga negara. Jadi, hukum tata negara menentukan siapa yang berwenang, sedangkan hukum administrasi negara mengatur bagaimana kewenangan itu dijalankan secara administratif. Contoh bahwa kedua hukum ini saling melengkapi. Pertama, pembentukan kementerian oleh Presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Undang-Undang 1945 memberi wewenang kepada Presiden untuk membentuk dan mengatur kementerian, tapi hukum administrasi negara yang mengatur bagaimana kementerian itu menjalankan tugasnya, seperti tata cara pelayanan publik, pengangkatan pejabat, atau pengelolaan administrasi. Yang kedua yaitu ada pembuatan dan pelaksanaan peraturan hukum tata negara, menetapkan siapa yang berwenang membuat peraturan, misalnya DPR dan Presiden. Hukum administrasi negara mengatur bagaimana peraturan itu dijalankan secara administratif di lapangan. Jadi bisa dibilang hukum tata negara membuat kerangkanya, sedangkan hukum administrasi negara menjalankan isinya. Tanpa hukum tata negara, pemerintah tidak punya dasar hukum untuk bertindak. Dan tanpa hukum administrasi negara, dasar itu tidak bisa dijalankan dengan teliti. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai hukum administrasi negara, mulai dari pengertian, ruang lingkup, sumber hukum, prinsip-prinsip umum, hingga hubungannya dengan hukum tata negara. Dari sini bisa kita pahami bahwa kedua bidang hukum ini mempunyai peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang tertib, adil, dan bertanggung jawab. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan bernegara. Terima kasih sudah menonton video pembahasan ini. See you!